warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Nur Fitriani dari A219. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas retorika bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Nuria Reni. Yang saya hormati Bu Nuria Reni. Video kali ini menerangkan tentang the new normal akibat after COVID-19. Bagian kalian yang menonton tidak tahu ya apa namanya dengan the new normal itu apa sih new normal, kenapa sih kita tuh melakukan new normal, kenapa pemerintah itu membuat kebijakan buat the new normal itu tadi gitu kan, apa aja sih syarat suatu negara itu dapat melaksanakan the new normal gitu. Nanti kita bahas di video kali ini ya, tunggu aja. Oke, kali ini kita pertama tentang COVID-19 dulu ya. COVID-19 ataupun namanya corona, biasa orang sebut corona gitu kan. Apa sih corona itu? Corona itu kayak virus yang dapat menginfeksi daerah pernafasan dan dapat menyebabkan kematian pada beberapa orang gitu kan. COVID-19 dikenal pada waktu pertama kalinya itu di Cina, di Wuhan. Wuhan itu awalnya tuh mungkin karena penyebab utama COVID-19 pun juga belum diketahui gitu kan, tapi asalnya itu dari negara Cina gitu kan. Nah, si COVID-19 ini itu pada asal negaranya itu menyebabkan kematian yang sangat banyak dan sampai sekarang pun belum ditemukan vaksin gitu untuk mencegah COVID-19 ini tadi, dan akibatnya menyebabkan penularan di mana-mana dan mengakibatkan korban jiwa yang banyak gitu. Dan pada akhirnya seketika dalam waktu yang singkat pun itu dia itu bisa menyebar ke seluruh bagian negara. Ada sih beberapa negara yang tidak terkena COVID-19 gitu kan, tapi untuk bagian negara Indonesia sendiri gitu, dia sudah terkena COVID-19 sejak waktu itu bulan Maret kalau nggak salah. Kalau Maret itu, di bulan Maret itu sudah mulai terkena COVID-19 dua orang itu kan, bisa menularkan ke orang lain, dan akhirnya sampai sekarang pun sudah mencapai 24.000 orang yang mengidap yang positif corona di Indonesia gitu kan. Sampai sebanyak itu, awal mulanya cuma dari 2 orang dan sampai menjadi 24 orang sampai sekarang gitu. Pemerintah menyerukan the new normal karena pemerintah ingin menstabilkan perekonomian di Indonesia ini tadi gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu, Jakarta ataupun Indonesia sudah bisa memasuki fase the new normal gitu kan, seperti Korea Selatan yang saat ini masuk ke fase the new normal, tapi dia fase the new normalnya gagal gitu. Semoga Indonesia tidak gagal dalam menghadapi the new normal ini gitu kan. Suatu negara dapat mengalami fase the new normal apabila mereka bisa memenuhi 6 persyaratan. Terutama ini aku mau jelasin tentang 6 persyaratan menurut WHO loh ya, bukan menurut Indonesia sendiri gitu kan. Kita jelasin dulu yang masalah WHO dulu. Untuk standar WHO Badan Kesehatan Dunia itu ada 6 persyaratan bagaimana caranya kayak fase dimana suatu negara itu dapat masuk dalam fase the new normal itu tadi gitu. Yang pertama, transmisi virus corona sudah dapat dikendalikan, di mana terdapat adanya bukti-bukti di mana orang yang positif corona, jumlah orang positif corona di Indonesia sudah mulai menurun gitu kan. Adanya penurunan tingkat terpaparnya orang terkena virus corona dan meningkatnya orang yang sembuh gitu dari corona. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kapasitas sistem kesehatan di Indonesia harus memadai. Yang pertama seperti kayak adanya tempat isolasi, tempat karantina, tempat identifikasi yang jelas, APD-nya gimana, terus peralatannya kayak gimana, obat-obatnya kayak gimana, itu harus sudah memenuhi semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada resiko penularan wabah terkendali, di mana penularannya itu dapat bisa dikendalikan gitu kan. Bukan kayak yang pertama waktu corona itu kan nggak dikendalikan ya, jadi yang tingkat coronanya semakin tinggi, tapi untuk sering berjalannya waktu tingkat corona di Indonesia sudah dapat dikendalikan gitu kan. Untuk seperti kayak tempat-tempat keramaian, terus mall ataupun tempat pelayanan publik itu harus dihindari jangka-jangkanya, harus terus mematuhi protokol kesehatan gitu kan, walaupun itu the new normal. Yang keempat, pencegahan di lingkungan kerja, di mana di lingkungan kerja harus menyediakan fasilitas seperti kayak cuci tangan, terus tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, tetap jaga jarak gitu. Terus habis itu jangan lupa kalau misalnya habis pulang kerja kita harus rajin cuci tangan juga, ganti pakaian langsung sebelum menyentuh apapun yang ada di rumah gitu. Yang kelima, mencegah kasus impor virus corona.
Mencegah kasus impor virus corona itu maksudnya kayak kita tuh mencegah adanya virus corona yang masuk ke negara kita gitu, baik dari luar maupun baik dari luar gitu kan. Jangan sampai yang di dalam ini itu terkena virus corona gitu kan. Udah cukup, jangan sampai yang masuk ke Indonesia itu membawa virus gitu kan, bawa dampak yang negatif gitu. Kalau bisa itu dikendalikan gitu. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam transisi dan new normal itu tadi gitu kan. Melibatkan masyarakat berarti masyarakat itu harus berkontribusi adanya dan new normal tadi, dan harus mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, stay safe di rumah. Kalau misalnya nggak ada yang terlalu penting, nggak usah keluar rumah dulu, kita jaga dulu kondisi di rumah, kita doa. Seperti itu yang menurut WHO itulah persyaratan dimana negara itu dalam bisa memasuki fase the new normal itu tadi gitu kan. Kalau aku lihat itu Jakarta udah bisa memasuki fase the new normal karena Pak Jokowi sudah mensosialisasikan the new normal gitu kan. Gitu. Semoga dengan adanya fase the new normal ini negara kita akan semakin bebas dari corona, orang yang terpapar corona bisa turun dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke fase yang normal seperti biasa sebelum adanya pandemi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja dari aku. Terima kasih.